Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Nabil Al-Ghifari dari TPA Aliman. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang dimana Nabi Yunus alaihissalam diuji kesabarannya oleh Allah melalui masyarakatnya yang bandel. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita Nabi Yunus alaihissalam, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, Dek. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, kita langsung saja ya, Dek, ke cerita Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada para umatnya untuk mendakwahkan agama Allah. Pada saat dahulu kala, para masyarakat yang didakwahi oleh Nabi Yunus merupakan masyarakat penyembah berhala, yang dimana masyarakat tersebut mengolok-olok Nabi Yunus dengan perkataan yang tidak baik, kemudian tidak mengimani apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, oleh karena itu Nabi Yunus pun akhirnya marah terhadap masyarakat tersebut. Dan ketika Nabi Yunus marah, Allah pun melalui Nabi Yunus menyampaikan sebuah firman-Nya bahwa akan datang sebuah azab yang akan menimpa sebuah kaum tersebut. Nah, azab tersebut tentunya membuat para orang-orang yang ingin didakwahi oleh Nabi Yunus tersebut merasa takut. Nah, singkat cerita, karena orang-orang tersebut merasa takut, akhirnya para masyarakat yang dahulunya mengolok-olok firman Allah akhirnya bertaubat di jalan Allah. Nah, akan tetapi Nabi Yunus pun tetap saja marah karena sakit hati dengan perkataan orang-orang pada saat itu. Nah, singkat cerita, Nabi Yunus pun meninggalkan para masyarakatnya ke pesisir pantai untuk berlayar. Sesampainya di perahu atau kapal, Nabi Yunus diuji oleh Allah melalui ombak yang sangat besar. Ombaknya sangat bergoyang-goyang sehingga menyebabkan Nabi Yunus dan para awak kapalnya juga ikut bergoyang dan hampir tenggelam kapal tersebut. Nah, kemudian para awak kapal dan para pengikut Nabi Yunus pun melakukan perundingan. Mereka berbicara satu sama lain, dengan antara yang satu dengan sama yang lain, untuk berdiskusi bagaimana langkah yang baik agar kapal ini tetap bisa menampung untuk berjalan. Nah, singkat cerita, diundilah sebuah undian yang dimana salah satu awak kapal harus terjun ke laut. Nah, di dalam undian tersebut diundilah. Nah, yang pertama kita lempar nih, ini misalkan nih undian. Nah, yang pertama ternyata Nabi Yunus yang harus ke laut untuk terjun. Para masyarakat yang ikut Nabi Yunus di kapal tersebut tidak mau dong untuk melakukan hal tersebut karena Nabi Yunus merupakan sebuah utusan Allah yang akan berdakwah di jalan Allah. Nah, singkat cerita, diundi lagi lah undian yang kedua. Ternyata Nabi Yunus lagi nih yang harus terjun ke laut. Sampailah ke undian yang ketiga. Sama, hasilnya pun tetap Nabi Yunus yang harus terjun ke laut. Karena hasil undian tersebut menunjukkan Nabi Yunus yang harus terjun ke laut, maka Nabi Yunus pun akhirnya terjun ke laut dengan pasrah. Nah, terjunlah Nabi Yunus. Sampainya terjun di laut, Allah pun memberikan sebuah firman kepada ikan paus. Ikan paus tersebut akhirnya melahap Nabi Yunus ke dalam perutnya ikan paus. Di dalam perut ikan paus tersebut, Nabi Yunus pun akhirnya berdoa karena Nabi Yunus mungkin merasa bersalah ya terhadap perilakunya yang dahulu. Nah, di dalam doa tersebut Nabi Yunus pun berdoa,
seperti doa yang sering kita doakan sehabis sholat misalnya nih, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, Nabi Yunus pun berdoa seraya memuji Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini. Nah, Allah pun memberikan sebuah firman kepada ikan paus tersebut agar tidak memakan Nabi Yunus dan tetap menjaganya tetap utuh. Seraya Nabi Yunus tetap berdoa memohon ampun kepada Allah. Nah, setelah itu Nabi Yunus pun singkat cerita Nabi Yunus pun akhirnya dimuntahkan oleh ikan paus tersebut ke tepi pantai. Di tepi pantai tersebut Nabi Yunus pun akhirnya dinaungi oleh sebuah pohon. Pohon tersebut ialah pohon tebu. Nah, dia dinaungi seperti ini sebagai contoh. Nabi Yunus pun diberikan oleh Allah makanan, tempat bernaung untuk sementara. Akan tetapi akhirnya yang awalnya ada pohon, akhirnya pohon tersebut dihilangkan oleh Allah. Nabi Yunus pun menangis mengetahui pohon tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melalui firman-Nya berkata kepada Nabi Yunus, "Wahai Nabi Yunus, mengapa kamu menangis dengan ketiadaan pohon ini? Dan kamu tidak peduli dengan kaum kamu?" Lalu Nabi Yunus pun berseraya berkata juga, Aku bersedih atas kehilangan pohon tersebut. Akan tetapi prioritasku atau prioritas utamaku itu ialah kepada kaumku. Dan akhirnya singkat cerita Nabi Yunus pun akhirnya kembali kepada kaumnya dan berdakwah di jalan Allah bersama kaumnya yang sudah taat. Nah, di dalam kisah Nabi Yunus ini dapat kita simpulkan ya adik-adik bahwa seorang nabi pun masih saja diberi cobaan dengan rasa tidak sabar di dalam hati. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang biasa haruslah sering-sering bersabar agar penyakit hati ini tidak muncul dan kita dapat menjadi orang yang penyabar, menghargai hidayah yang akan Allah berikan, karena siapa tahu hidayah itu merupakan sesuatu yang sangat susah untuk ditebak. Orang yang jahat pun bahkan bisa menyebut hidayah asalkan orang tersebut mencari hidayah tersebut melalui perantara siapapun. Dan kita yang berdakwah pun jangan sampai marah, jangan sampai kita tidak sabar. Nah, mungkin sekian cerita dari kakak, dan itulah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus. Semoga kisah tersebut bermanfaat bagi kakak dan untuk adik-adik. Sampai sini saya kakak ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.